5501. Yang Kai tiba-tiba menyeringai, tidak ada di masa lalu, tetapi akan ada di masa depan. Su Jian tertawa keras, si kecil ini tidak besar, tapi nadanya tidak kecil. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa membuat Su Jian ini mengenalimu sebagai tuannya? Jika Anda tunduk kepada saya akan memberi Anda beberapa peluang. Petik 2. Roh ilahi batas reruntuhan besar dan pembawa yang dipilih memiliki hubungan saling menguntungkan. Para kultivator ras manusia yang dipilih ini akan sering memperoleh banyak manfaat dari roh ilahi dan tumbuh dengan cepat. Ku Huachang, Ning Daoran, Gupan, dan yang lainnya semua merasakan hal yang sama. Bagaimanapun, pembawa ini akan berpartisipasi dalam perang roh perebutan, jadi roh ilahi juga berharap semakin kuat mereka, semakin baik. Hanya dengan menjadi lebih kuat mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil kesempatan itu dan mengeluarkannya. Ketika Su Jian mengatakan ingin memberi Yang Kai beberapa peluang, itu bukan hanya omong kosong, tetapi dia benar-benar berencana untuk melakukannya. Tentu saja, premisnya adalah Yang Kai harus lulus beberapa ujiannya. Jika dia biasa-biasa saja, Su Jian tidak akan membuang waktu. Mengatakan demikian, Su Jian mengangkat salah satu kukunya dan menekannya ke arah Yang Kai. Gerakannya tidak cepat, tetapi setiap kali kukunya ditekan, tekanan roh ilahi akan menjadi lebih kuat. Su Jian hampir bisa melihat ras manusia di depannya gemetar di bawah keagungannya yang tak terbatas. Itu telah dilakukan berkali-kali sebelumnya, dan setiap kali manusia merasakan kekuatannya, mereka akan menjadi jinak. Kali ini, ada pengecualian. Yang Kai mengangkat tangannya dan dengan lembut mendorong kuku Su Jian. Dari kelihatannya, itu seperti semut yang mencoba melawan kekuatan penghancur gajah. Waktu sangat mendesak, mari kita mulai mengejar dan langsung ke intinya. Telinga Su Jian berdering dengan suara manusia, dan segera setelah itu, ia merasakan dunia berputar di sekitarnya saat tubuh 300 Zhang terangkat tinggi dan menabrak tanah. Dengan ledakan keras, seluruh perbatasan reruntuhan besar tampak bergetar saat lembah gunung retak dan retakan seperti jaring laba-laba muncul, meninggalkan lekukan yang dalam di tanah. Bentuk Su Jian bisa terlihat samar-samar dari penyok ini saat puing-puing dari pegunungan di sekitarnya mulai berjatuhan. Su Jian langsung tercengang. Di batas reruntuhan besar, meskipun kekuatannya sangat ditekan, itu masih hampir di tingkat Open Heaven Orde kedua, dan manusia terkuat di sini hanyalah Kaisar Rilem, jadi bagaimana bisa dilemparkan seperti mainan. Bum bum bum. Serangkaian ledakan terdengar, kepala Su Jian segera mulai berputar, kemarahannya dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Dari kelahirannya sampai sekarang, ia belum pernah menghadapi situasi tanpa harapan seperti itu. Setelah lebih dari 100 kali, Yang Kai akhirnya melepaskannya. Pada saat ini, Su Jian terbaring lemas di tanah, seolah-olah kehilangan tulangnya, seolah-olah itu adalah seorang wanita yang telah dihancurkan ribuan kali. Matanya kosong dan penuh dengan kebingungan. Yang Kai berdiri di atas hidungnya dan menatap matanya, kenali aku sebagai tuanmu dan aku akan membawamu keluar. Baru saat itulah Su Jian bangun dari linglung dan berteriak ngeri, kamu sebenarnya tidak ditekan oleh batas reruntuhan besar. Pada saat ini, tekanan yang dipancarkan Yang Kai bukanlah dari Kaisar Rilem, melainkan dari kultivator Open Heaven Stage. Su Jian belum pernah melihat kekuatan kultivator Open Heaven Stage sebelumnya, tetapi dia bisa melihat sekilas bahwa kultivasi orang ini jelas tidak rendah. Cukup omong kosong, akui saja aku sebagai tuanmu, desak Yang Kai dengan tidak sabar. Ada banyak roh ilahi di batas reruntuhan besar, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Yang ingin dia lakukan adalah dengan cepat menaklukkan roh ilahi ini dan menyeret mereka keluar untuk melawan klan tinta hitam. Meskipun Su Jian dilemparkan ke dalam keadaan yang menyedihkan, kebanggaan roh ilahi tidak berkurang. Menjulurkan lehernya, ia berkata, jangan pernah memikirkannya, Su Jian ini tidak bisa bertindak begitu rendah dan mempermalukan klannya. Yang Kai sedikit mengangguk dan memujinya, keberanian yang bagus. Dengan lambaian tangannya, tubuh setinggi 300 Zhang milik Su Jian melayang ke udara. Itu berjuang keras, tetapi tidak berhasil, seolah-olah penghalang tak terlihat menahannya di tempatnya. Pada saat berikutnya, api hitam muncul dari tangan Yang Kai, di mana ada burung berkaki 3 yang aneh. Dia melemparkan api sejati gagak emas di tangannya ke arah Su Jian dan menghembuskan napas, segera mengubahnya menjadi neraka yang mengamuk yang melilit Su Jian. Dia mengeluarkan pisau besar dari suatu tempat dan menyapukan matanya ke tubuh Su Jian yang berdaging. Su Jian panik. Pembakaran Golden Crow True Fire menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi masih hampir tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, pada dasarnya, dia juga roh ilahi yang kuat, tetapi karena hukum khusus dari batas reruntuhan besar, dia tidak dapat menampilkan terlalu banyak kekuatan.
Golden Crow True Fire memang luar biasa, tetapi tidak mungkin untuk membakarnya. Namun, sikap Yang Kai yang ingin memanggangnya dan memakan dagingnya sulit diterima. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Su Jian berteriak panik. Yang Kai menajamkan pedangnya dan menyeringai jahat. Dulu ada Azure Ox, dan saya selalu ingin mencicipinya untuk melihat apakah itu lezat seperti yang orang lain katakan. Tapi sayangnya, saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya di akhir. Anda tidak terlihat jauh berbeda dari Azure Ox itu, jadi tolong penuhi keinginan saya. Daging dan darah roh ilahi seharusnya lebih enak daripada Azure Ox itu. Petik 2. Kamu berani. Su Jian meraung. Kenapa aku tidak berani? Yang Kai mencibir, mengangkat pedangnya dan menunjuk ke pinggang dan tulang rusuk Su Jian, mengangkatnya tinggi-tinggi seolah-olah ingin memotong sepotong dagingnya. Melihatnya bertindak begitu serius, bagaimana Su Jian bisa menahan diri? Dia buru-buru berteriak, tunggu, kita bisa membicarakannya. Bilah panjang Yang Kai memotong dagingnya, apa yang ingin kamu katakan? Cepat dan katakan, kalau tidak akan terlambat. Su Jian panik dan berkata, jika Anda melepaskan saya dapat memberikan Anda semua koleksi seumur hidup saya. Saya memiliki banyak hal baik yang akan sangat berguna bagi kultivasi ras manusia Anda. Yang Kai mencibir, apa gunanya memiliki harta duniawi? Su Jian melanjutkan, kalau begitu aku akan memberimu untaian sumber energiku. Setelah Anda mendapatkan sumber energi saya, Anda akan memiliki kesempatan untuk memahami kemampuan ilahi klan Su Jian ini. Yang Kai mengerutkan kening, apa kemampuan ilahi klan Su Jian Anda? Di masa lalu, dia tidak jelas tentang ini, tetapi setelah melakukan perjalanan ke Norithern Pass, dia samar-samar mengetahui bahwa semua roh ilahi memiliki kemampuan ilahi mereka sendiri, atau lebih tepatnya, bakat garis keturunan mereka. Bakat bawaan semacam ini diwarisi dari garis keturunan mereka, dan setiap roh ilahi memiliki kesempatan untuk membangkitkannya. Misalnya, bakat garis keturunan klan naga adalah Dao of Time sedangkan ras Phoenix adalah Dao of Space. Adapun roh ilahi lainnya, dia tidak terlalu jelas tentang mereka. Lagi pula, dia tidak memiliki banyak kontak dengan mereka, tetapi tidak semua roh ilahi dapat memahami mereka. Melihat ini, Su Jian segera berkata, bakat garis keturunan Su Jian klan ini adalah Dao of Strength. Jika Anda dapat memahami kemampuan ilahi saya, kekuatan Anda akan luar biasa. Petik 2. Sampah. Yang Kai tiba-tiba kehilangan minat. Dalam hal kekuatan, bagaimana bisa dibandingkan dengan tubuh klan naganya? Su Jian hampir menangis. Jika tidak dipaksa ke jalan buntu, bagaimana mungkin ia mengambil inisiatif untuk menawarkan sumber energinya sendiri? Hilangnya sumber energinya juga akan berdampak besar padanya. Namun, meski sudah siap mematahkan pergelangan tangannya sendiri, itu masih disebut sampah. Jika kamu masih punya uang untuk membeli hidupmu, cepat katakan padaku atau aku akan membunuhmu dan memakan dagingmu, ancam Yang Kai. Su Jian menghela nafas, sepertinya pasrah dengan nasibnya, kamu bahkan tidak peduli dengan sumber energiku, jadi modal apa yang aku miliki untuk membeli hidupku? Lupakan saja, ini untuk hidupku, silakan. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan menerimaku sebagai tuanmu. Meskipun Su Jian dalam keadaan menyesal, suaranya dipenuhi dengan penghinaan ketika berkata, ras manusia belaka, jika saya mengakui Anda sebagai tuan saya, garis keturunan roh ilahi akan dipermalukan karena saya. Namun, begitu aku mati, karena batas reruntuhan besar ini adalah kurungan bagiku, kematianku akan melegakan. Jantung Yang Kai berdetak kencang saat dia dengan cepat berdiri dan menatapnya, bagaimana jika aku bukan ras manusia? Begitu dia selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mengubah kepalanya menjadi kepala naga, melepaskan raungan naga ke arah Su Jian. Su Jian tercengang, kamu dari klan naga. Meskipun mereka berdua adalah roh ilahi, Su Jian merasakan prestise naga yang sangat murni pada saat itu. Ini adalah prestise naga dari klan naga sejati, dan bahkan roh ilahi seperti Su Jian tidak dapat menahan perasaan kecil di bawah prestise naga ini. Yang Kai kembali ke penampilan aslinya dan mengangguk, ya, saya anggota klan naga. Su Jian dengan marah berkata, kamu dari klan naga, mengapa kamu tidak mengungkapkan wujud aslimu sebelumnya? Mengatakan demikian, ia memasang wajah berani dan berkata, bahkan jika kamu berasal dari klan naga, aku tidak akan mengakuimu sebagai tuanku. Namun, nadanya tidak lagi tegas seperti sebelumnya. Jelas, perubahan identitas Yang Kai juga telah mengubah pikirannya, tetapi karena dia khawatir dengan wajahnya, dia tidak dapat berbicara secara langsung. Bagaimana mungkin Yang Kai tidak tahu apa yang dipikirkannya, jadi dia segera membujuk, aku bisa membawamu keluar dari batas reruntuhan besar.
Su Jian menatapnya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, mustahil, roh ilahi yang telah memasuki batas reruntuhan besar hanya bisa bermimpi untuk meninggalkan tempat ini kecuali mereka mendapatkan kesempatan itu. Bahkan jika Anda seorang kultivator klan naga, itu sama saja. Yang Kai berkata dengan ringan, sejak aku berkata begitu, aku secara alami memiliki kepercayaan diri. Hanya karena kamu tidak bisa pergi bukan berarti aku tidak bisa. Su Jian ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, kamu berani bersumpah-sumpah garis darah? Yang Kai mengangkat alisnya, kenapa tidak? Su Jian tidak lagi ragu. Bagi roh ilahi manapun, sumpah garis darah adalah sumpah yang sangat keras. Sumpah yang dibuat untuk Bloodline sendiri adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilanggar, jika tidak, seseorang akan menderita rasa sakit dari serangan balik garis darah. Paling ringan, Bloodline seseorang akan hilang, paling buruk, hidup seseorang akan dalam bahaya. Ini adalah salah satu sumpah tertua di dunia. Bagaimana kamu bisa meninggalkan batas reruntuhan besar? Su Jian bertanya dengan cemberut. Yang Kai menggelengkan kepalanya, saya secara alami memiliki metode saya sendiri, Anda tidak perlu bertanya. Su Jian ragu-ragu sejenak sebelum berkata, bahkan jika Anda adalah anggota klan naga, tidak mungkin bagi saya untuk mengakui Anda sebagai tuan saya, tapi, saya bisa bersumpah kesetiaan saya kepada Anda. Yang Kai berpikir dalam hati, apa bedanya? Namun, Su Jian rela mati sekarang daripada menyetujui permintaannya, jadi jelas bahwa roh ilahi memiliki harga diri yang keras kepala. Bisa dihancurkan oleh ancaman terhadap hidupnya. Tidak apa-apa, Yang Kai mengangguk. Dia hanya ingin menyeret roh ilahi ke sini untuk bertarung melawan klan tinta hitam, bukan memperbudak mereka. Apakah mereka mengenalinya sebagai tuan mereka atau tidak adalah satu hal. Su Jian dengan hati-hati melirik Yang Kai sebelum menambahkan, loyalitas semacam ini membutuhkan batas waktu. Jelas terlihat bahwa Yang Kai sangat mudah diajak bicara dan ingin menawar beberapa keuntungan. 3.000 tahun. Yang Kai berkata dengan tegas, dalam 3.000 tahun, Anda akan melayani saya, setelah 3.000 tahun, saya akan membebaskan Anda. 5.502. Su Jian tampak agak tidak mau. 3.000 tahun bukanlah waktu yang singkat bahkan untuk roh ilahi. Tetapi sebelum itu bisa mengatakan apa-apa, Yang Kai berkata, jika Anda bahkan tidak dapat menjamin 3.000 tahun, maka tidak perlu mengatakan apa-apa. Melihat bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi, Su Jian menghela nafas pasrah, lalu 3.000 tahun. Baru kemudian Yang Kai meletakkannya dan menyingkirkan Golden Crow True Fire. Setelah itu, kedua belah pihak masing-masing bersumpah garis keturunan untuk sumber masing-masing. Yang Kai perlu membawa Su Jian pergi dari batas reruntuhan besar, dan dalam 3.000 tahun, Su Jian akan bersumpah setia kepada Yang Kai dan kemudian bebas. Pimpin aku ke tempat peristirahatan roh ilahi lainnya, perintah Yang Kai. Su Jian mengerti bahwa Yang Kai tidak hanya mencoba untuk menaklukkannya, tetapi semua roh ilahi di batas reruntuhan besar, mungkin tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun, ini belum tentu merupakan hal yang buruk bagi roh ilahi batas reruntuhan besar. Mereka tidak dapat melarikan diri dari batas reruntuhan besar selama bertahun-tahun, jadi tidak ada yang mau melewatkan kesempatan seperti itu. Menyadari hal ini, Su Jian tidak membuang waktu dan segera memimpin Yang Kai menuju roh ilahi terdekat. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, di depan sebuah gua, Yang Kai diam-diam menunggu sementara Su Jian masuk untuk membahas masalah dengan roh ilahi di dalam. Setelah beberapa saat, seekor ular besar dengan 3 kepala dan panjang tubuh 1000 zang berenang keluar dari gua, kepalanya terangkat tinggi saat menatap Yang Kai. Yang Kai sekilas mengenali bahwa ini adalah Fei Yi, dan Ku Huachang adalah pembawa yang telah dipilihnya di masa lalu. 3 kepala Fei Yi menjulurkan lidahnya saat berbicara, apakah Anda memiliki kemampuan untuk membawa kami keluar dari batas reruntuhan besar? Yang Kai berkata, di bawah sumpah garis keturunan sumber, tidak ada yang berani berbicara omong kosong. Fei Yi mengangguk, jika itu masalahnya, bekerja untukmu selama 3.000 tahun bukanlah hal yang mustahil. Dengan Su Jian menengahi di antara mereka, itu menyelamatkan Yang Kai dari banyak masalah. Kedua belah pihak sekali lagi membuat sumpah garis keturunan, tidak berbeda dari sebelumnya. Setengah bulan kemudian, Yang Kai berkeliaran di sekitar batas reruntuhan besar dan melihat roh ilahi satu demi satu. Dengan roh ilahi sebelumnya yang telah dia taklukkan sebagai perantara, hal-hal berikut menjadi lebih mudah. Karena Su Jian adalah yang pertama tunduk pada Yang Kai, itu memainkan peran penting dalam proses penaklukan. Karena itu, ia memiliki rasa tanggung jawab yang samar sebagai pemimpin dari banyak roh ilahi. Pada saat Yang Kai kembali ke pohon tua, sudah ada lebih dari 100 roh ilahi di belakangnya.
Semua roh ilahi ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda, dan peringkat mereka di daftar roh ilahi juga berbeda. Namun, tidak dapat disangkal bahwa masing-masing roh ilahi ini sebanding dengan setidaknya seorang Master Open Heaven Orde ke-7 ras manusia. Lebih dari 100 dari mereka sudah cukup kuat. Wu Kuang masih membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Ketika dia melihat Yang Kai kembali, dia sangat marah sehingga jika bukan karena dia tidak dapat berbicara, dia pasti sudah mengutuknya. Yang Kai tiba di depan pohon dunia dan membungkuk, "Pohon tua, saya ingin mengirim mereka ke Star Boundary. Tolong bantu saya." Di batang pohon dunia, wajah pohon tua muncul, "Lakukan sesukamu." Yang Kai mengangguk dan menghubungkan kesadarannya dengan buah dunia di pohon dunia, yang sesuai dengan Star Boundary, dan mengaktifkan prinsip luar angkasanya. Dalam sekejap, Void Tunnel muncul. Dia menoleh untuk melihat roh ilahi di belakangnya dan berkata, "Mulai sekarang, kamu akan memasuki 3000 dunia. Saat ini, 3000 dunia sedang dalam keadaan perang, jadi Anda harus bekerja keras untuk melawan musuh. Setelah Anda tiba di sisi lain, segera menuju ke Istana Langit Tinggi Star Boundary dan cari seorang wanita bernama Hua Qingxi. Katakan padanya bahwa saya meminta Anda untuk membantunya dalam perang. Ketika saya tidak di sana, Anda semua harus mendengarkan perintahnya. Jika ada yang berani melanggar hukum atau tidak mematuhi perintahnya, saya akan memiliki metode saya sendiri untuk menghadapinya." Banyak roh ilahi merasakan aura aneh yang datang dari Void Tunnel dan menjadi bersemangat. Meskipun Yang Kai telah berulang kali berjanji untuk membawa mereka keluar dari batas reruntuhan besar, melihat adalah percaya. Sekarang setelah mereka melihat metode Yang Kai dengan mata kepala sendiri, mereka tahu bahwa dia tidak berbohong. Melalui pintu ini, mereka akan dapat melepaskan diri dari belenggu batas reruntuhan besar dan memulihkan kekuatan roh ilahi. Su Jian menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan, yakinlah. Karena kami telah membuat sumpah garis keturunan, kami secara alami tidak berani melanggarnya." Petik 2. Yang Kai mengangguk dan mengangkat tangannya, "Pergi." Su Jian adalah orang pertama yang bergegas menuju gerbang, diikuti oleh yang lain. Banyak roh ilahi semuanya berkumpul dan berubah menjadi sosok yang bisa melewati terowongan kosong, menghilang satu persatu. Setelah 100 roh ilahi pergi, Yang Kai menutup pintu. Mengabaikan efek dari kemunculan ratusan roh ilahi di luar Star Boundary, Yang Kai telah meraih Wu Kuang dan berkata kepada pohon dunia, "Pohon tua, aku harus pergi ke wilayah hitam, aku perlu meminta bimbinganmu." Petik 2. Setiap buah pohon dunia berhubungan dengan dao besar dunia yang belum runtuh. Dunia semesta ini tersebar di berbagai domain besar, tetapi mereka tidak termasuk wilayah hitam. Karena seluruh wilayah hitam adalah wilayah mati, tidak ada dunia semesta di sana, hanya kekosongan. Sama seperti Yang Kai tidak bisa langsung pergi ke medan perang tinta, dia tidak bisa memasuki wilayah hitam sekarang, jadi cara terbaik adalah pergi ke domain besar di sebelah wilayah hitam sebelum memasukinya. Namun, dia tidak tahu buah dunia mana yang sesuai dengan dunia semesta yang berlaku, jadi dia hanya bisa bertanya pada pohon tua. Buah dunia terikat dengannya, jadi dia tahu lebih baik dari siapapun buah dunia mana yang berhubungan dengan dunia semesta mana. Mendengar kata-kata Yang Kai, pohon tua tidak mengatakan apa-apa, tetapi di tubuh pohon yang menjulang tinggi, buah samar-samar melintas. Yang Kai mengerti dan melihat ke atas untuk melihat bahwa buah itu benar-benar hitam, dan ada kekuatan tinta samar yang bocor darinya. Seluruh buah berada di ambang layu, dan buah-buahan seperti itu tidak jarang. Jelas, itu karena invasi klan tinta hitam, pasukan dunia telah hilang dan dao besar dunia akan segera menghilang. Ini adalah skenario terburuk, dan ada beberapa yang sedikit lebih baik, hanya menunjukkan warna yang sakit-sakitan. Namun, tidak akan lama sebelum buah-buahan yang sakit-sakitan ini berubah menjadi hitam pekat dan akhirnya layu. "Hati-hati, pohon tua," Yang Kai berkata sebelum meraih Wu Kuang dan melemparkannya ke arah buah dunia. Buah dunia kecil dengan cepat berkembang di depan mata mereka, berubah menjadi dunia semesta yang nyata. Pada saat Yang Kai dan Wu Kuang kembali sadar, mereka sudah muncul di pinggiran dunia semesta. Melihat ke atas, mereka dapat melihat bahwa ada sarang tinta yang gigih di tengah-tengah dunia semesta yang secara gila-gilaan melahap sisa angkatan dunia di dunia ini, kekuatan tinta yang kaya menyelimutinya. Meskipun dia telah melihat banyak adegan serupa selama bertahun-tahun, Yang Kai tidak bisa menahan nafas. World Grid Dao hampir hancur, jadi tidak perlu memperbaiki dunia semesta yang dipenuhi dengan Ink Force. Semua makhluk di dalamnya telah lama berubah menjadi murid tinta hitam, menjadi budak dari klan tinta hitam. Yang Kai, di sisi lain, memiliki kemampuan untuk secara langsung menghancurkan dunia semesta ini, tetapi dengan cara ini, klan tinta hitam yang telah diubah juga akan dimusnahkan.
Ada ratusan juta dari mereka, jadi bagaimana Yang Kai bisa melakukan tindakan kejam seperti itu? Pada saat ini, Wu Kuang telah melepaskan diri dari kendali Yang Kai dan menjadi marah. Nak, raja ini tidak akan pernah memaafkanmu. Kata-kata Yang Kai segera memadamkan amarahnya. Aku akan memberimu sup pohon-pohon dunia. Wu Kuang tertegun sejenak sebelum amarahnya mereda dan dia bertanya dengan tidak percaya, benarkah? Selama perjalanan ini, Yang Kai telah memperoleh 3 sup tris dari World Tree. Meskipun Wu Kuang masih memikirkan sup pohon dunia, dia tahu bahwa Yang Kai pasti tidak akan membagi salah satunya dengannya. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatannya lebih rendah dari Yang Kai, dia pasti sudah mengambil tindakan untuk merebut mereka. Tanpa diduga, Yang Kai mengambil inisiatif, menyebabkan Wu Kuang merasa agak tersanjung. Jika Suptri dapat menyegel alam semesta kecilnya, Wu Kuang tidak perlu lagi khawatir tentang alam semesta kecil yang menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan karena peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba, dan hukum pertempuran pemakan surga akan dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Di masa depan, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Yang Kai tidak menjawab, tapi kamu harus ikut denganku ke suatu tempat. Wu Kuang segera menjadi waspada, di mana? Jangan terlalu banyak bertanya, kamu akan tahu ketika kita sampai di sana. Mengatakan demikian, Yang Kai mengeluarkan suptri pohon dunia dan melemparkannya ke Wu Kuang. Wu Kuang dengan cepat menangkapnya dan setelah memastikan bahwa itu adalah sup pohon, dia sangat gembira dan dengan cepat memasukkannya ke alam semesta kecil. Dalam sekejap, aura Wu Kuang tampak menjadi lebih dalam. Ketika dia pertama kali mendapatkan suptri ini, dia merasa bahwa alam semesta kecilnya telah menjadi jauh lebih bulat dan tanpa cacat. Dalam beberapa tahun, jika suptri ini benar-benar matang, manfaatnya tidak akan ada habisnya. Dia juga telah belajar dari pohon dunia tentang misteri sup pohon, yang mengekstraksi kekuatan dunia semesta lainnya. Dengan suptri, dia akan dapat menyelamatkan kultivasi selama bertahun-tahun, dan akan mudah baginya untuk menerobos ke Orde ke-9. Kultivator lain memiliki belenggu Open Heaven, tetapi Wu Kuang tidak, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di masa lalu, ketika dia mendapatkan tubuh Dewa Iblis besar Mo Seng, dia telah menembus ke tahap Open Heaven Orde ke-5. Berbicara secara logis, Open Heaven Stage Orde ke-7 adalah batasnya. Tapi sekarang dia sudah menjadi Orde ke-7, dia merasa bahwa martial daunnya belum mencapai batasnya, dan dia masih bisa menerobos ke Orde ke-8, atau bahkan Orde ke-9. Selama bertahun-tahun, Wu Kuang juga telah mempertimbangkan masalah ini, tetapi pada akhirnya, dia hanya dapat menyimpulkan bahwa hukum pertempuran pemakan surga yang dia ciptakan telah mematahkan belenggu Open Heaven Stage. Sayangnya, hanya Wu Kuang yang mampu mengolah hukum pertempuran pemakan surga ini dengan damai. Siapapun yang mengolah teknik ini akan membuat kemajuan pesat, tetapi semakin tinggi kultivasi mereka, semakin kuat serangan baliknya, karena hanya ada satu teratai emas stainless di dunia ini. Setelah mendapatkan suptri, Wu Kuang melirik Yang Kai, apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri? Yang Kai mencibir, kamu bisa mencoba. Ekspresi Wu Kuang menjadi jelek. Meskipun dia adalah Orde ke-7, Yang Kai sudah menjadi Orde ke-8, jadi dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri di bawah hidung Yang Kai, terutama karena orang ini mahir dalam prinsip luar angkasa. Dalam hal melarikan diri, mungkin tidak banyak di dunia ini yang bisa melampaui dia. Segera menerima nasibnya, dia berkata, karena kamu sudah memberiku suptri, kamu bisa membawaku kemanapun kamu mau. Yang Kai menatapnya dalam-dalam, diam-diam berdoa agar dia tidak menyesali sikapnya yang riang di masa depan. Meskipun Yang Kai tidak akan menghancurkan dunia semesta di depannya, dia tidak berniat melepaskan sarang tinta yang berdiri tegak di tengah-tengah dunia semesta. Dia mengangkat tangannya dan menekan, langsung mengurangi sarang tinta raksasa yang tingginya ratusan zang menjadi debu. Ini menyebabkan klan tinta hitam di sarang tinta ini panik, tidak tahu master ras manusia mana yang lewat. 5503. Banyak dunia semesta telah jatuh, dan sebagian besar dunia semesta ini dipenuhi dengan sarang tinta yang menjulang tinggi. Kekuatan tinta yang kaya memenuhi keseluruhan dunia semesta ini, mengubah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menjadi murid tinta hitam. Sepanjang jalan, Yang Kai dan Wu Kuang dikejutkan oleh apa yang mereka lihat. Jika ada sesuatu yang bisa dia hancurkan dengan mudah, Yang Kai tidak akan ragu untuk mengambil tindakan, tetapi dia tidak secara khusus menargetkan sarang tinta klan tinta hitam. Sekarang dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Beberapa hari kemudian, mereka berdua tiba di luar dunia semesta. Dunia semesta ini juga memiliki sarang tinta di atasnya, tetapi dari kelihatannya, itu belum terlalu lama di sini. Aura kekuatan tinta tidak terlalu kuat, dan dao besar dunia terpelihara dengan baik.
Yang Kai melihatnya dengan hati-hati sejenak sebelum berkata, sekarang Anda memiliki suktri untuk menyegel alam semesta kecil Anda, apakah Anda ingin mengambil beberapa makhluk hidup? Jika ada makhluk hidup yang hidup di alam semesta kecil Anda, mereka dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda lebih cepat. Bagaimana mungkin Wukuang tidak memikirkan ini? Alam semesta kecil Open Heaven tingkat tinggi telah berubah dari ilusi menjadi tubuh fisik yang solid dan sekarang memenuhi syarat untuk membesarkan makhluk hidup. Namun, para kultivator sering perlu bertarung, sehingga alam semesta kecil sering menjadi gelisah. Tanpa harta seperti Suptri atau 4 pilar alam semesta untuk menyegel alam semesta kecil, bahkan jika dia membesarkan makhluk hidup di dalamnya, mereka tidak akan bisa hidup lama. Hanya alam semesta kecil, yang bulat sempurna dan tidak terpengaruh oleh kekuatan luar, yang dapat menjamin keselamatan makhluk hidup ini. Karena Yang Kai telah memberinya sup pohon, Wukuang berpikir untuk membesarkan makhluk hidup, tetapi sebelum dia bisa bertindak, Yang Kai sudah menanyakannya. Sekarang Yang Kai telah mengatakannya, dia mengerti niatnya dan diam-diam berpikir bahwa bocah kecil ini cukup murah hati, membawanya ke tempat ini. Segera mengangguk, dia berkata, aku akan melakukan perjalanan. Mengatakan demikian, dia bergegas menuju dunia semesta. Jika Yang Kai dan Wukuang mengabaikan dunia semesta ini, tidak akan lama sebelum dao besar dunia benar-benar hancur dan dunia semesta mati. Pada saat itu, semua makhluk hidup yang hidup di alam semesta ini akan menjadi murid tinta hitam. Di dunia yang luas ini, ada dunia semesta yang tak terhitung jumlahnya. Wukuang memasuki dunia semesta dan mulai mengambil makhluk hidup. Yang Kai dapat dengan jelas melihat bahwa semua kota yang ramai dan ramai dibawa ke alam semesta kecilnya. Wukuang tidak melepaskan sarang tinta dan klan tinta hitam yang saat ini mengamuk di dunia semesta ini. Bagaimanapun, hukum pertempuran pemakan surganya mampu melahap apapun. Bagi orang lain, kekuatan tinta sulit dihilangkan, tetapi dia mampu memperbaikinya menjadi kekuatannya sendiri. Dalam waktu kurang dari 10 hari, tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di seluruh dunia semesta, yang semuanya telah dikumpulkan oleh Wukuang ke dalam alam semesta kecilnya. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun jumlah makhluk hidup di dunia ini tidak terlalu besar, setidaknya ada 1 miliar dari mereka. Kemampuan Wukuang untuk mengumpulkan semuanya dengan Open Heaven Orde ke-7 menunjukkan bahwa fondasi alam semesta kecilnya kokoh dan ukurannya tidak kecil. Ketika Wukuang kembali dengan gembira, Yang Kai mulai memperbaiki dunia ini. Wukuang bingung. Dao besar dunia semesta ini telah rusak dan tidak ada makhluk hidup di sini, mengapa Anda memperbaikinya? Yang Kai berkata dengan misterius, aku punya kegunaan sendiri. Wukuang tidak bisa diganggu dengannya dan duduk bersila di sebelahnya, mulai memilah-milah berbagai hal di alam semesta kecilnya. Sekarang dia telah menerima 1 miliar makhluk hidup, dia perlu menenangkan mereka dengan benar. Paling tidak, dia perlu memberi makhluk hidup ini semua yang mereka butuhkan untuk tahap awal mereka tinggal di sana. Dia menenangkan diri dan menyibukkan diri. 2 hari kemudian, manik dunia muncul di tangan Yang Kai. Manik dunia ini disempurnakan oleh dunia semesta itu, tetapi manik dunia ini berbeda dari yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Itu benar-benar kosong di dalam, tanpa makhluk hidup. Setelah menyapa Wukuang, dia melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati domain besar di dekatnya, Yang Kai dengan cepat memimpin Wukuang ke wilayah hitam. Seperti yang diharapkan, tidak ada jejak klan tinta hitam di wilayah hitam, hanya kekosongan tanpa akhir, kemungkinan klan tinta hitam tidak tertarik dengan tempat ini. Beberapa hari kemudian, mereka berdua tiba di pusat Black Territory, Void Tunnel yang terhubung ke Ing Battlefield. Sebelumnya, Yang Kai telah menggunakan Void Tunnel ini untuk kembali dari Ing Battlefield ke 3000 dunia, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah hanya beberapa tahun, dia harus kembali dari sini ke Ing Battlefield. Ini benar-benar pekerjaan takdir. Merenung sejenak, Yang Kai menoleh ke Wukuang dan bertanya, apakah kamu bersedia memasuki alam semesta kecilku? Dia saat ini adalah Orde ke-8, sementara Wukuang adalah Orde ke-7, jadi membawanya ke alam semesta kecil bukanlah masalah. Ini juga membuatnya lebih mudah untuk bertindak. Lagi pula, Void Tunnel dipenuhi dengan bahaya, jadi jika dia harus mengalihkan perhatiannya untuk menjaga Wukuang, itu akan sedikit merepotkan. Wukuang mengerutkan kening, kenapa? Dalam keadaan normal, jika bukan karena saling percaya, seorang kultivator Open Heaven tingkat tinggi tidak akan mengizinkan orang lain memasuki alam semesta kecil mereka, karena jika orang yang mereka terima menyebabkan masalah di alam semesta kecil mereka, kemungkinan besar orang yang mereka bawa akan membawa masalah besar bagi diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki nilai lebih rendah tidak mau dengan mudah memasuki alam semesta kecil orang lain, melakukannya sama dengan menyerahkan hidup mereka kepada pihak lain.
Jadi meskipun dia tahu Yang Kai tidak akan menyakitinya, Wu Kuang tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wu Kuang mengangguk kepada Yang Kai dengan pengertian, jika kamu tidak takut, mengapa aku harus takut? Kalau begitu lakukan. Yang Kai membuka pintu ke alam semesta kecilnya dan Wu Kuang tidak ragu untuk masuk. Tanpa Wu Kuang sebagai beban, Yang Kai mengaktifkan prinsip luar angkasa dan membuka kembali terowongan void yang sebelumnya dia tutup sebelum masuk. Sepanjang jalan, dia terus memblokir jalan. Void Tunnel ini adalah rute yang sangat rahasia ke Ing Battlefield, dan Yang Kai tentu saja tidak ingin itu mudah diekspos. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Yang Kai akhirnya melewati Void Tunnel dan sekali lagi tiba di Ing Battlefield. Hal pertama yang dia lakukan adalah melepaskan Wu Kuang dari alam semesta kecilnya dan memelototinya. Pencuri tua ini terlalu tak tahu malu. Tidak heran Yang Kai sangat marah. Ketika dia melintasi Void Tunnel, Wu Kuang benar-benar menggunakan hukum pertempuran pemakan surga untuk melahap fondasi alam semesta kecilnya. Ini benar-benar tidak manusiawi. Meskipun dia telah ditekan oleh Yang Kai tepat waktu, Wu Kuang masih merasakan rasa manis. Menghadapi omelan Yang Kai, ekspresi Wu Kuang tetap tidak berubah saat dia hanya terkekeh, kemana kita akan pergi sekarang? Yang Kai memelototinya dengan penuh kebencian, merasa bahwa semakin tua dia, semakin tebal kulitnya. Jika bukan karena kegunaan orang ini, dia akan memukulinya untuk melampiaskan amarahnya. Dia awalnya merencanakan agar Wu Kuang tinggal di alam semesta kecilnya sehingga akan lebih nyaman baginya untuk bepergian, tetapi dengan temperamen Wu Kuang, bagaimana dia bisa merasa nyaman untuk menahannya di alam semesta kecilnya? Untungnya, fondasi yang ditelan oleh Wu Kuang tidak terlalu dalam, jika tidak, Yang Kai tidak akan mau membiarkan masalah ini begitu saja. Setelah beberapa saat marah, Yang Kai berbalik dan berkata, ikuti aku. Sepanjang jalan, dua garis cahaya terbang ke depan. Setelah beberapa hari, Wu Kuang tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya, apakah ini medan perang tinta? Dia belum pernah ke Ing Battlefield sebelumnya, tapi bagaimanapun juga, dia pernah bertugas di Great Evolution Army wilayah spasial dan telah menghabiskan beberapa waktu dengan Blood Crow dan yang lainnya. Dia kurang lebih telah mendengar tentang medan pertempuran tinta dan tahu bahwa ras manusia telah menderita kerugian besar di medan perang tinta, jadi mereka memilih untuk mundur ke wilayah tata ruang. Kekosongan di sini benar-benar sunyi, dan semua dunia semesta yang dia temui di sepanjang jalan telah mati. Bahkan ada banyak jejak penambangan. Wu Kuang bukan idiot, jadi dia secara alami menebak bahwa ini adalah medan perang tinta. Ini adalah medan perang tinta. Yang Kai mengangguk. Wu Kuang langsung terguncang, apakah kita akan langsung menyerang akar masalahnya? Yang Kai membawanya ke Ing Battlefield tanpa alasan, bahkan menggunakan subtri pohon dunia sebagai hadiah, jadi jelas dia telah membuat beberapa langkah besar. Sekarang setelah Tuan Kerajaan Klan Tinta Hitam telah dimusnahkan dan dua dewa spiritual raksasa tinta telah ditahan, orang terkuat di pihak Klan Tinta Hitam adalah Tuan Wilayah. Kemampuan Yang Kai luar biasa, dan Wu Kuang secara pribadi menyaksikannya dengan mudah membunuh seorang penguasa wilayah, jadi dia segera salah paham, berpikir bahwa Yang Kai telah membawanya ke sini untuk melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ini sesuai dengan seleranya. Ketika Yang Kai membunuh penguasa wilayah, dia tidak berani melahap mereka dengan santai karena kekuatannya telah tumbuh terlalu cepat selama bertahun-tahun, jadi dia perlu menstabilkan dirinya sendiri. Namun, sekarang setelah dia mendapatkan subtri pohon dunia, alam semesta kecilnya sempurna dan tanpa cacat. Wu Kuang bahkan dapat dengan jelas merasakan bahwa sub pohon-pohon dunia memiliki kemampuan untuk memadatkan kekuatan dunia, jadi bagaimana mungkin dia perlu menstabilkan kultivasinya sekarang. Secara alami, semakin banyak dia menelan, semakin baik. Yang Kai meliriknya dengan santai dan mengangguk, ya, kita akan menyerang akar masalahnya secara langsung. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak, hanya berharap bahwa setelah orang ini mengetahui kebenaran, dia tidak akan terlalu membencinya. Bagaimanapun, ini adalah hidupnya. Sepanjang jalan, Yang Kai tidak lupa meninggalkan Space Spirit Bed-nya. Dia masih harus kembali. Dengan bantuan Space Spirit Bed, dia bisa menghemat banyak waktu. Seiring berlalunya hari, Wu Kuang dipenuhi dengan antisipasi, berpikir bahwa mengikuti Yang Kai akan memungkinkan dia untuk makan daging dan minum sup, tetapi siapa yang mengira bahwa di sepanjang jalan, dia bahkan tidak akan bertemu setengah dari Klan Tinta Hitam, hanya kekosongan yang tak berujung. Dia secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan setelah bertanya beberapa kali, Yang Kai hanya mengatakan bahwa medan perang tinta terlalu besar. Sekarang setelah Klan Tinta Hitam dikumpulkan di luar No Return Pass, akan butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk tiba. Bagaimana Wu Kuang bisa tahu di mana No Return Pass berada?
Dia hanya mendengar dari orang lain bahwa tempat ini pada awalnya adalah satu-satunya saluran yang menghubungkan 3.000 dunia dan medan perang tinta. Awalnya, klan naga dan Phoenix telah memimpin banyak roh ilahi untuk menjaga tempat ini, tetapi di bawah serangan kuat klan tinta hitam, tempat itu telah jatuh. Karena itu, meskipun dia masih memiliki keraguan di hatinya, dia hanya bisa dengan patuh mengikuti Yang Kai. Lagi pula, pada titik ini, dia tidak akan berani bepergian sendirian. Dalam kekosongan tanpa akhir ini, mereka yang tidak terbiasa dengan medan perang tinta kemungkinan besar akan tersesat. Beberapa tahun kemudian, mereka berdua melewati kekosongan tak berujung dan melangkah ke medan perang yang ditinggalkan oleh era kuno. Wu Kuang secara bertahap mengalami bahaya medan perang kuno ini, dan juga mengalami keindahan dari banyak keberadaan fenomena surgawi yang tidak dapat dilihat di 3.000 dunia. Hal-hal ini membuatnya takjub. Saat ini, medan perang kuno bukan lagi hanya tempat yang tertinggal dari era kuno. Ada juga jejak evakuasi ras manusia dari pembatasan besar awal surgawi beberapa ratus tahun yang lalu, serta pertempuran antara mereka dan klan tinta hitam. Yang Kai melihat banyak sisa-sisa kapal perang yang rusak. Sementara pasukan ras manusia mundur dari pembatasan besar awal surgawi, Yang Kai dikejar oleh Raja Kerajaan Kambing, jadi dia tidak tahu bagaimana pasukan ras manusia telah diarahkan. Tapi sekarang, melihat jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran ini, mudah untuk membayangkan perlawanan putus asa dari pasukan ras manusia. 5504. Setelah beberapa tahun lagi, mereka berdua akhirnya melewati medan perang kuno. Wu Kuang akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya, "Wah, apa yang kamu coba lakukan? Kami telah bepergian selama hampir 10 tahun, apakah Anda yakin Northern Pass ada di arah ini?" Selama 10 tahun terakhir, Suptri di alam semesta kecilnya telah tumbuh cukup banyak, dan makhluk hidup yang dia ambil secara bertahap menjadi stabil, tetapi dia bahkan belum bertemu satu pun anggota klan tinta hitam, jadi Wu Kuang telah kehilangan kesabarannya. Yang Kai juga tahu bahwa tidak mungkin dia bisa terus berbohong, jadi dia hanya bisa berkata, "Kami tidak akan pergi ke Northern Pass." Wu Kuang sangat marah, "Kamu berbohong padaku." Yang Kai mengabaikannya dan hanya berkata, "Ketika dunia pertama kali dibuka, Primal Chaos tiba-tiba berpisah, melahirkan cahaya pertama dunia, dan pada saat yang sama kegelapan terdalam." Dia menceritakan banyak rahasia yang dia pelajari dari Chang. Meskipun Wu Kuang hidup lebih lama dari Yang Kai, dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Untuk sesaat, dia benar-benar tenggelam dalam cerita dan tidak punya waktu untuk marah pada Yang Kai. Era roh suci kuno, era ras monster kuno, era ras manusia kuno. Aturan tiga ras ini mewakili perubahan tiga era kuno. Meskipun narasi Yang Kai sederhana, Wu Kuang tampaknya telah secara pribadi mengalami terungkapnya lukisan era itu dan akhirnya memahami asal-usul tinta hitam. Setelah Yang Kai selesai berbicara, Wu Kuang merenung lama sebelum berkata, "Seperti yang Anda katakan, jika kita ingin sepenuhnya melenyapkan klan tinta hitam, kita harus menemukan cahaya pertama di dunia." "Ya." Wu Kuang mengerutkan kening, "Bagaimana kita menemukan benda ini? Saya telah membuat beberapa kemajuan, tetapi ini bukan sesuatu yang harus Anda khawatirkan." Petik 2. Wu Kuang berpikir dalam hati, "Aku tidak terlalu peduli." Namun, Yang Kai bertanya, "Wu Kuang, apakah Heaven Devouring Battle Law benar-benar dibuat olehmu?" Wu Kuang mendengus, "Tentu saja itu diciptakan oleh raja ini. Apakah ada orang di dunia ini yang bisa mengajari raja teknik kultivasi ini?" Yang Kai menggelengkan kepalanya. Star Boundary terletak di sudut terpencil dari 3.000 dunia, dan Martial Dao sedang menurun. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, Wu Kuang, Anda tidak pernah berhubungan dengan dunia luar, jadi bagaimana Anda bisa menciptakan teknik kuno seperti Heaven Devouring Battle Law? Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa teknik kultivasi ini dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda begitu cepat sampai sekarang? Di masa lalu, kultivator terkuat di Star Boundary hanyalah Kaisar Agung. Jika hukum pertempuran melahap surga berada di tingkat Kaisar Agung, itu akan dapat dimengerti, karena itu tidak di luar cakupan Dao bela diri Star Boundary. Namun, bahkan jika Wu Kuang telah menembus ke Open Heaven, itu masih akan sangat membantunya, yang agak tidak normal. Kali ini, Wu Kuang tidak berusaha bersikap keras dan hanya mengerutkan kening, "Apa yang ingin kamu katakan?" Yang Kai berkata, "Saya tidak berpikir teknik kultivasi ini diciptakan oleh Anda, atau lebih tepatnya, itu dibuat oleh Anda, tapi mungkin itu bukan Anda saat ini." Wu Kuang bergetar saat dia menatap Yang Kai dalam-dalam, cahaya berbahaya melintas di matanya. Yang Kai tidak peduli. Setelah waktu yang lama, Wu Kuang akhirnya berhasil menekan pikiran di dalam hatinya. Yang Kai mengungkapkan rahasia terbesar dalam hidupnya benar-benar mengejutkannya. Setelah waktu yang lama, Wu Kuang akhirnya berkata,
kamu benar, hukum pertempuran pemakan surga mungkin tidak dibuat oleh raja ini. Ketika raja ini masih muda, dia sering memahami beberapa fragmen teknik kultivasi dalam tidurnya, dan itu adalah dasar dari hukum pertempuran pemakan surga. Mengkultivasi teknik ini akan memungkinkan kultivasi seseorang meningkat dari hari ke hari, dan ketika seseorang menjadi kaisar agung, hukum pertempuran pemakan surga akan sepenuhnya disempurnakan. Petik 2. Bukan karena Wukuang tidak memikirkan bagaimana dia bisa memahami teknik yang tak tertandingi dalam tidurnya. Melalui teknik inilah dia bisa menjadi kaisar agung. Di zamannya, dia adalah eksistensi tertinggi. Dalam pertempuran antara kaisar agung di Laut Fragmen Bintang, dia sendirian membunuh 5 kaisar agung pada waktu itu, mengandalkan kekuatan hukum pertempuran pemakan surganya. Selama bertahun-tahun, saat kultivasinya meningkat, dia sering melihat pemandangan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia memiliki tebakan yang samar bahwa asal-usulnya agak luar biasa. Wukuang juga telah bersentuhan dengan teori kehidupan masa lalu dan kehidupan selanjutnya, jadi dia secara alami curiga bahwa dia adalah reinkarnasi dari beberapa tuan yang kuat, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki bukti. Tanpa diduga, Yang Kai telah mengeksposnya. Apakah kamu tahu sesuatu? Wukuang bertanya dengan serius. Yang Kai tetap diam dan terus membawanya ke depan. Wukuang ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Dia tahu bahwa ketika sudah waktunya untuk berbicara, Yang Kai pasti akan memberitahunya. Karena dia tidak ingin mengatakan apa-apa sekarang, ini belum waktunya. Setelah setengah tahun, Yang Kai akhirnya berhenti, dan Wukuang juga berhenti. Tepat ketika dia akan bertanya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mendongak, matanya menyipit. Di depan mereka ada kekosongan besar yang dipenuhi dengan sisa-sisa kapal perang ras manusia dan anggota tubuh yang patah dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dari klan tinta hitam. Wukuang bahkan melihat celah gunung yang sangat besar, tetapi celah gunung ini telah terkoyak oleh kekuatan besar dan sekarang dipecah menjadi beberapa bagian. Ini adalah medan perang. Wukuang langsung menyadari. Terlebih lagi, medan perang ini seharusnya tidak berasal dari waktu yang lama, karena Wukuang menganggap kapal perang itu sangat familiar. Ketika dia melayani tentara evolusi hebat wilayah tata ruang, tentara ras manusia telah menggunakan kapal perang ini untuk membunuh musuh. Ini, Wukuang berbalik untuk melihat Yang Kai. Setelah hening sejenak, Yang Kai berkata dengan getir, medan perang di luar pembatasan besar awal surgawi, ini juga merupakan garis depan ekspedisi pasukan ras manusia. Disinilah pasukan ras manusia menderita kekalahan pertama mereka. Wukuang tiba-tiba mengerti. Dia telah mendengar tentang pertempuran pembatasan besar awal surgawi, tetapi setelah mengikuti Yang Kai selama lebih dari 10 tahun, dia benar-benar datang ke sini. Yang Kai mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan, di belakang medan perang ini adalah asal-usul klan tinta hitam, di mana diri sejati tinta hitam disegel. Wukuang bergetar. Asal-usul klan tinta hitam bukan lagi rahasia. Tuan kerajaan, tuan wilayah, dan bahkan dewa spiritual raksasa tinta semuanya diciptakan oleh tinta hitam. Jika bahkan dewa spiritual raksasa tinta dapat diciptakan, itu menunjukkan betapa kuatnya tubuh sejati tinta hitam. Pada periode akhir era kuno, ada 10 orang yang percaya pada kehendak surga, mendapat bantuan dari pohon dunia, dan memahami Dao Open Heaven, semuanya adalah leluhur bela diri ras manusia. 10 orang ini sangat menyadari bahaya tinta hitam, jadi mereka bekerja sama untuk mengatur pembatasan besar awal surgawi di sini untuk menyegel tinta hitam. Namun, meskipun mereka menyegel tinta hitam, mereka tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Selama 1 juta tahun, 10 orang ini telah menjaga tempat ini, dan seiring berjalannya waktu, satu demi satu, mereka jatuh. Pada akhirnya, hanya satu dari mereka yang tersisa. Pasukan ras manusia datang ke sini dalam sebuah ekspedisi, dan mereka bertemu dengan leluhur bela diri yang bernama Chang. Dari dialah, kami ras manusia mempelajari rahasia perubahan era kuno itu. Sayangnya, setelah pertempuran pembatasan besar awal surgawi, Chang juga jatuh. Pada titik ini, pembatasan besar awal surgawi tidak lagi memiliki siapapun yang menjaganya. Meskipun tinta hitam telah tertidur lelap karena kartu truf yang ditinggalkan oleh master lain, tidak ada yang tahu kapan akan terbangun lagi. Jika tidak ada yang menjaga tempat ini, ketika tinta hitam terbangun, itu akan menjadi momen untuk membebaskan diri. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di 3000 dunia yang akan mampu melawan kekuatan tinta hitam. Petik 2. Untungnya, sebelum Chang jatuh, dia memberiku sesuatu, dan sekarang, aku akan memberikannya padamu. Mengatakan demikian, Yang Kai mengulurkan jari dan mengarahkannya ke Wukuang. Wukuang secara naluriah ingin menghindar, tetapi bagaimana Yang Kai bisa mengizinkannya?
Di bawah manipulasi prinsip luar angkasa, seluruh tubuhnya terkunci di tempatnya. Wu Kuang hanya bisa menonton tanpa daya saat Yang Kai mengetuk dahinya dengan jarinya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wu Kuang bergetar saat matanya menjadi kosong. Kenapa kamu tidak bangun? Yang Kai berteriak. Meskipun suaranya lembut, itu bergema di benak Wu Kuang seperti lonceng besar. Saat cahaya keemasan Yang Kai tunjukkan meledak, pemandangan dari masa lalu yang jauh melintas di benak Wu Kuang. Cahaya keemasan ini adalah sisa dari jiwa Si, melestarikan semua yang dimilikinya. Di masa lalu, Chang telah menggunakan hukum pertempuran pemakan surga di depan Yang Kai, memungkinkannya untuk melihat sebagian darinya. Chang juga cukup terkejut. Bagaimanapun, teknik kultivasi ini telah dibuat oleh seorang teman lamanya. Sekarang, setelah sejuta tahun, tidak ada berita tentang teman lama ini, tetapi Yang Kai dapat mengenali hukum pertempuran pemakan surga. Ini adalah informasi yang sangat besar. Setelah berbicara dengan Yang Kai, Chang mengetahui bahwa ada seorang pria bernama Wu Kuang di dunia ini yang mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga. Pada saat itu, Chang yakin bahwa Wu Kuang adalah reinkarnasi dari Si, karena hukum pertempuran pemakan surga adalah teknik kultivasi Si yang unik. Karena semua alasan inilah Chang memberi Yang Kai sedikit sisa jiwa Si pada saat terakhir. Pada saat itu, Yang Kai tidak tahu apa-apa, tetapi karena kejadian ini, dia telah menjadi sasaran oleh Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam dan telah dikejar sampai ke Laut Fenomena Surgawi. Selama bertahun-tahun, Yang Kai telah belajar tentang tanggung jawab berat yang dipercayakan Chang kepadanya ketika dia meninggal. Jadi ketika dia berada di surga yang hancur, dia mulai bertanya tentang Wu Kuang, berharap menemukannya. Pada akhirnya, karena takdir, Yang Kai bertemu Wu Kuang di domain besar tertentu. Tidak diketahui apakah itu takdir atau bukan. Sekarang dia telah mengembalikan sedikit sisa jiwa itu, dia telah menyelesaikan tugas terakhirnya dari Chang. Melihat ke arah pembatasan besar awal surgawi yang jauh, Yang Kai menghela nafas ringan. Meskipun Wu Kuang adalah reinkarnasi dari Si, dia bukanlah orang yang sebenarnya. Saat itu, untuk menemukan cara untuk sepenuhnya menghilangkan tinta hitam, sebelum dia meninggal, Si telah mengirim jejak jiwanya dan ingin bereinkarnasi. Setelah ratusan ribu tahun tanpa berita apapun, Chang mengira Si telah gagal. Sekarang Wu Kuang telah dibawa kembali oleh Yang Kai, dia juga telah mengembalikan sisa jiwa yang dia simpan. Yang Kai tidak yakin apakah Wu Kuang akan melakukan seperti yang diinginkan Chang. Pembatasan besar awal surgawi harus dijaga oleh seseorang, jika tidak, begitu tinta hitam sadar kembali, pembatasan besar awal surgawi yang tak berawak tidak akan dapat memenjarakannya. Penjaga ini tidak lain adalah Wu Kuang. Yang Kai diam-diam mengambil keputusan. Jika Wu Kuang tidak mau, maka dia akan bertarung sampai dia mau. Bagaimanapun, orang ini bukan lawannya. Saat sisa jiwa meledak, informasi tentang Si memenuhi pikiran Wu Kuang, menyebabkan ekspresinya terus berubah. Setelah beberapa hari, Wu Kuang tiba-tiba sadar kembali, jelas agak bingung. Memikirkan tentang bagaimana dia, Kaisar Agung yang memakan surga, telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menikmati kesenangan, tetapi sekarang dia tiba-tiba dibebani dengan beban yang berat, dia merasa agak tidak nyaman. Yang Kai menatapnya dengan tenang untuk beberapa saat sebelum bertanya, apakah kamu mengerti? Wu Kuang mengangguk. Sekarang dia mengerti. Semua pertanyaan yang dia miliki dalam hidupnya terjawab saat ini. Mengapa dia bisa mendapatkan hukum pertempuran pemakan surga dalam tidurnya ketika dia masih kecil? Mengapa kemajuannya tidak memiliki belenggu? Dia telah menembus Open Heaven Orde ke-5 secara langsung, tetapi dia merasa bahwa dia dapat menembus ke Orde ke-9. Setelah mendapatkan sisa jiwa, dia sekarang tahu lebih banyak daripada Yang Kai. Apakah dia Kaisar Agung yang memakan surga atau Si, Wu Kuang tidak bisa memastikannya. 5505. Yang Kai menghela nafas dan berkata, karena kamu mengerti, kamu harus tahu mengapa aku membawamu ke sini. Pilihlah. Apakah Anda ingin tinggal di sini dan menjaga tempat ini untuk kepentingan rakyat jelata, atau Anda ingin pergi? Petik 2. Wu Kuang melirik tombak naga azure di tangan Yang Kai dan matanya berkedut. Jika aku mengatakan aku tidak ingin tinggal, apakah kamu akan menikamku sampai mati? Yang Kai menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin? Si adalah Si, kamu adalah kamu tidak dapat menggabungkan keduanya. Si adalah salah satu dari 10 leluhur bela diri, orang yang memegang dunia di dalam hatinya dan menjaga pembatasan besar awal surgawi selama ratusan ribu tahun. Bahkan ketika dia berada di ambang kematian, dia masih menjadi panutan generasi kita. Anda, Wu Kuang, terkenal di seluruh dunia dan reputasi Anda di Star Boundary sudah cukup untuk menghentikan anak-anak menangis di malam hari. Jika Anda mengatakan Anda tidak ingin tinggal, saya bisa mengerti. Lagi pula,
Menjaga tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Mungkin ribuan tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun. Kesepian selama bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung siapapun. Cahaya dingin melintas di Azure Dragon Spear. Wukuang mencibir, jangan berikan itu padaku. Anda menghabiskan lebih dari 1 dekade membawa raja ini ke sini. Jika saya berani mengatakan tidak, saya khawatir saya tidak akan dapat bertahan hari ini. Petik 2. Yang Kai berkata dengan tegas, tidak, saya khawatir Anda memiliki kesalahpahaman tentang saya. Wukuang dengan dingin mendengus dan berbalik untuk melihat ke pembatasan besar awal surgawi, tertawa keras, namun, Anda tidak perlu mengancam saya, raja ini akan menjaga tempat ini. Yang Kai mengangkat alisnya, aku tidak akan memaksamu. Wukuang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu memaksaku. Jika raja ini tidak mau, Anda dapat membunuh saya dan raja ini tetap tidak akan tinggal. Ini adalah pilihan raja ini sendiri. Yang Kai segera menyingkirkan Azure Dragon Spear-nya. Ekspresinya serius saat dia membungkuk ke arah Wukuang. Senior benar-benar pria yang mulia dan berbudi luhur. Yang Kai berterima kasih kepada senior atas nama semua triliunan orang di dunia ini. Jika kita bisa menghilangkan tinta hitam suatu hari nanti, senior akan merasa terhormat. Petik 2. Wukuang mendengus dingin. Ketika dia tidak ada hubungannya, dia akan memanggilnya Wukuang, tetapi sekarang dia memanggilnya senior. Kulit anak nakal kecil ini luar biasa tebal. Yang Kai melanjutkan, bolehkah saya bertanya kepada senior, mengapa Anda bersedia menanggung ribuan tahun kesepian dan bersedia untuk menjaga pembatasan besar awal surgawi? Wukuang meliriknya, mengetahui bahwa bocah kecil ini masih khawatir tentang kebohongannya. Bagaimanapun, menjaga pembatasan besar awal surgawi bukanlah lelucon. Begitu dia pergi, Wukuang dapat menemukan kesempatan untuk pergi, jadi dia segera berkata dengan ringan, baiklah, aku akan menganggapnya sebagai cara untuk menenangkanmu. Kultivasi raja ini saat ini hanya di Open Heaven Orde ke-7, jadi meskipun saya hampir tidak dapat dianggap sebagai ancaman, saya masih belum cukup kuat. Anda tahu lebih banyak tentang karakteristik hukum pertempuran pemakan surga daripada orang lain, jadi raja ini dapat menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi saya dengan cepat. Di alam semesta yang luas ini, apakah ada tempat yang dapat dibandingkan dengan pembatasan besar awal surgawi? Yang Kai segera mengerti, kamu ingin menelan kekuatan tinta hitam. Wukuang tersenyum jahat, kekuatan tinta hitam adalah inti dari klan tinta hitam. Jika aku bisa menelannya sedikit, itu akan jauh lebih kuat daripada jika raja ini membunuh beberapa penguasa wilayah di luar. Petik 2. Yang Kai memuji, senior benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Jangan menyanjungku, tidak ada gunanya. Yang Kai melanjutkan, meskipun tinta hitam saat ini sedang tidur nyenyak, saya tidak tahu kapan dia akan bangun. Kultivasi senior saat ini berada di Open Heaven Orde ke-7, jadi bahkan jika senior bersedia untuk menjaga pembatasan besar awal surgawi, berapa banyak kekuatannya yang dapat Anda tampilkan? Ini adalah masalah yang sangat realistis, kultivasi Open Heaven Orde ke-7 Wukuang mungkin bahkan tidak bisa menampilkan 1/10 dari kekuatan pembatasan besar awal surgawi. Jika itu masalahnya, dia bahkan mungkin tidak bisa menjebak tinta hitam. Wukuang dengan bangga menyatakan, dalam 3000 tahun, raja ini dapat maju ke Orde ke-9. Selama tinta hitam tidak bangun dalam 3000 tahun, tidak akan ada terlalu banyak masalah. 3000 tahun, maju dari Open Heaven Orde ke-7 ke Orde ke-9. Di dunia ini, hanya Wukuang yang berani menyombongkan diri seperti ini. Namun, bagi Wukuang yang mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga, itu belum tentu bohong. Dia yakin dia bisa menggunakan kekuatan pembatasan besar awal surgawi untuk menelan kekuatan tinta hitam. Begitu Wukuang benar-benar menerobos ke Orde ke-9, dia akan dapat sepenuhnya mengendalikan pembatasan besar awal surgawi. Bagaimanapun, dia bukan seorang kultivator biasa, tetapi reinkarnasi dari Si. Pembatasan besar awal surgawi ini diciptakan oleh Si bersama dengan 9 teman lamanya, jadi dia lebih akrab dengan pembatasan besar ini daripada siapapun di dunia. 3000 tahun adalah rintangan. Ini adalah rintangan bagi Wukuang, dan itu sama untuk ras manusia. 3000 tahun kemudian, bahkan jika Wukuang mampu menerobos ke Orde ke-9 dan sepenuhnya mengendalikan pembatasan besar awal surgawi, jika ras manusia tidak memiliki kekuatan yang sesuai, mereka tidak akan dapat menemukan pembatasan besar cahaya pertama di dunia. Yang Kai mengangguk, kalau begitu aku berharap senior memiliki martial dao yang panjang dan sukses. Cahaya pertama itu, Wukuang mengerutkan kening, pernahkah Anda melihat Burning Shine dan Nether Glimmer? Ketika dia bertanya tentang cahaya pertama, Yang Kai hanya mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang perlu dia khawatirkan. Namun,
sekarang Wu Kuang telah memperoleh sisa jiwa Si, dikombinasikan dengan pengalaman hidupnya, tidak mengherankan jika dia bisa menebak hubungan antara Burning Shine dan Nether Glimmer dengan cahaya pertama itu. Aku telah melihat mereka. Apa yang mereka berdua katakan? Yang Kai menggelengkan kepalanya, mereka juga tidak jelas, tetapi satu-satunya hal yang dapat ditentukan sekarang adalah bahwa keduanya benar-benar memiliki semacam hubungan dengan cahaya pertama itu. Mungkin mereka terpisah dari cahaya pertama itu, tetapi ketika saya meminta mereka untuk mencoba menyatu, itu tidak berpengaruh apa-apa. Masih ada satu poin kunci yang hilang. Petik 2. Wu Kuang mengerutkan kening. Ada satu poin penting yang hilang. Jika dia tidak tahu apa kunci ini, dia tidak akan pernah bisa menemukannya. Memutar kepalanya untuk melihat ke arah pembatasan besar awal surgawi, Wu Kuang ragu-ragu sejenak sebelum berkata, apakah Anda tahu mengapa Si mengambil risiko untuk bereinkarnasi? Ketika dia bereinkarnasi, dia belum mencapai akhir hidupnya. Jika dia tidak melakukannya, dia akan memiliki setidaknya beberapa ratus ribu tahun untuk hidup, tetapi dia menyerah begitu saja. Semangat Yang Kai segera terangkat. Meskipun dia telah mendengar banyak rahasia kuno dari Chang, dia tidak pernah secara pribadi mengalami era itu. Sekarang Wu Kuang tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, Yang Kai samar-samar merasa bahwa dia akan mempelajari rahasia luar biasa lainnya. Segera, dia berkata dengan sungguh-sungguh, tolong beritahu saya, senior. Jika kamu ingin menghancurkan tinta hitam sepenuhnya, menemukan cahaya pertama di dunia adalah salah satu cara untuk melakukannya, tetapi saat itu, Si sudah memiliki firasat bahwa cahaya pertama dunia ini tidak akan pernah ditemukan, jadi dia hanya dapat mengambil jalan yang kedua. Dia berbalik untuk melihat Yang Kai dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda memiliki ranah yang sama dengan tinta hitam atau melampauinya, Anda dapat menghancurkannya dengan kekuatan absolut. Hati Yang Kai sedikit bergetar, ranah apa yang dimiliki tinta hitam? Wu Kuang berkata, tinta hitam memiliki kekuatan penciptaan, itu adalah ranah penciptaan dunia. Dia menghela nafas, alam ini juga merupakan alam yang Si dan 9 lainnya telah kejar, tapi sayangnya mereka gagal mencapainya. Yang Kai sedikit bingung saat dia bergumam, alam penciptaan dunia. Dia masih ingat bahwa ketika dia mengikuti sekelompok leluhur tua Orde ke-9 untuk berkunjung ke Chang, leluhur tua juga bertanya tentang ranah kultivasi Chang. Chang telah mengatakan bahwa dia masih hanya Orde ke-9, tetapi dia telah melangkah lebih jauh dari yang lain. Pada saat itu, Yang Kai samar-samar menebak bahwa ada alam yang lebih tinggi di atas Orde ke-9. Sekarang, Wu Kuang telah mengkonfirmasi bahwa memang ada alam yang lebih tinggi di atas Orde ke-9, alam penciptaan dunia. Tinta hitam ada di ranah penciptaan dunia. Itu mampu menciptakan raja kerajaan, tuan wilayah, dan bahkan dewa spiritual raksasa tinta. Ini adalah kekuatan seorang pencipta. Ketika Mu memasuki pembatasan besar awal surgawi di masa lalu, dia melihat kekuatan tinta hitam dan tahu bahwa itu hanya masalah waktu sebelum menerobos ke alam penciptaan dunia. Karena karakteristik tinta hitam, itu lahir dengan keuntungan seperti itu, jadi tidak lama setelah dia kembali, dia menyegel dirinya sendiri dan meninggalkan kartu truf terakhirnya. Kartu truf ini mungkin adalah alasan mengapa tinta hitam tertidur lelap, kenang Wu Kuang di masa lalu, atau lebih tepatnya, dia menyisir informasi yang tersisa di sisa jiwa Si. Mu memang kuat, bersiap untuk hari hujan. Namun, dia masih seorang wanita dan agak ragu-ragu, jadi metodenya lebih konservatif. Kartu truf yang dia tinggalkan hanya dapat menahan tinta hitam untuk jangka waktu tertentu, tetapi itu tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah. Dibandingkan dengan dia, jalan yang diambil Si berbeda. Reinkarnasi. Yang Kai mengangkat alisnya sedikit. Wu Kuang mengangguk, ke-10 dari mereka menggunakan kekuatan pohon dunia untuk memahami Dao Open Heaven. Ini adalah berkah yang dianugerahkan kepada mereka oleh surga, tetapi karena ini, tidak mungkin bagi mereka untuk menembus tahap Open Heaven sepanjang hidup mereka. Tidak peduli seberapa jauh mereka berjalan di jalan ini, mereka akan selamanya tetap berada di Open Heaven Orde ke-9. Jika mereka ingin menembus belenggu ini, mereka harus menemukan metode lain, itulah sebabnya Si memilih untuk bereinkarnasi, berharap menemukan cara untuk menembus belenggu Orde ke-9 di kehidupan selanjutnya. Petik 2. Yang Kai bertanya, apakah senior punya ide? Wu Kuang tersenyum dan berkata, sejak zaman kuno, kekuatan terkuat ras manusia baru mencapai Orde ke-9. 9 adalah angka tertinggi, jadi bagaimana bisa begitu mudah untuk ditembus? Belum lagi, saya hanya seorang kultivator Open Heaven Orde ke-7 sekarang. Petik 2. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melanjutkan, mungkin saya akan dapat menemukan sesuatu ketika saya mencapai Orde ke-9, tetapi ranah saya saat ini masih terlalu rendah.
Yang Kai juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat diburu-buru, tetapi jika si ingin menemukan cara untuk menembus belenggu Orde ke-9, reinkarnasi memang jalan keluar. Alam penciptaan dunia, Yang Kai tidak bisa menahan kerinduan untuk itu. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa Open Heaven Orde ke-8-nya adalah batas hidupnya. Menerobos ke Orde ke-9 hanyalah mimpi, jadi bagaimana dia bisa menginginkan alam yang lebih kuat seperti alam penciptaan dunia? Wu Kuang sepertinya melihat melalui pikirannya dan berbalik, bertanya, dalam hidupmu, kamu telah mencapai batasmu, Orde ke-8. Jangan memikirkan hal lain. Setelah mendapatkan beberapa informasi dari sisa jiwa si, Wu Kuang sekarang memiliki sikap seorang senior. Yang Kai tersenyum ringan, masih ada harapan. Tungku semesta. Wu Kuang mencibir, pil Open Heaven yang lahir dari surga dan bumi di tungku semesta memang dapat membantu seorang kultivator menerobos belenggu mereka, tetapi tungku semesta adalah hal yang paling misterius di dunia, itu halus dan tidak terlihat, jadi siapa yang tahu kapan akan muncul. Mengambil langkah mundur, bahkan jika itu memang muncul, ada banyak master veteran Orde ke-8 yang tak terhitung jumlahnya di berbagai Cave Heaven Paradise, jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan bagian dari Open Heaven pil itu? Jumlah pil Open Heaven di sana terbatas. Yang Kai diam-diam berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika tungku semesta benar-benar muncul dan ras manusia memperoleh beberapa pil Open Heaven darinya, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menggunakan beberapa untuk menerobos. Bagaimanapun, dia selalu memiliki kemampuan untuk bertarung melintasi alam, jadi jika dia benar-benar bisa menerobos ke Orde ke-9, itu akan lebih berguna daripada Orde ke-9 biasa. Satu-satunya masalah adalah bahwa benar-benar tidak ada cara untuk menemukan tungku semesta, jadi tidak ada yang tahu kapan atau di mana itu akan muncul. Selain tungku semesta, sebenarnya ada metode lain. Wu Kuang tiba-tiba tersenyum. Mata Yang Kai berbinar dan segera membungkuk, senior, tolong beritahu saya.